Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelumnya tematik ini ada 8 tema. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Nah, apa sih tema 1 itu? Tema 1 yaitu hidup rukun. Nah, setiap tema akan terdapat 4 subtema. Hari ini pun kita masih belajar tentang subtema 1. Apa itu subtema 1 dari tema 1? Hidup rukun di rumah. Karena rumah itu adalah tempat pertama kita beraktivitas. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya harus membaca basmalah? Pertama, supaya kita dimudahkan oleh Allah. Kedua, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan setiap beraktivitas, kita sebaiknya selalu dimulai dengan basmalah. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik apa saja ya di tematik. Satu, kalian bisa memahami dan menuliskan silsilah keluarga. Nah, selanjutnya, kalian juga bisa menuliskan kalimat ungkapan permintaan maaf. Ketiga, menyebutkan nilai tempat dari bilangan ratusan. Selanjutnya nanti kalian akan menyanyi lagu beramah dan sopan. Nah, yang terakhir kalian bisa menyebutkan cara hidup rukun di rumah sesuai dengan subtema kita adalah hidup rukun di rumah. Sekarang boleh tanya, siapa saja yang ada di rumahmu? Coba. Ternyata banyak ya, berbeda-beda ya. Nah, sekarang Bella akan jelaskan keluarga Ino, tentang keluarga Ino. Nah, ini adalah foto keluarga Ino. Nah, siapa saja ya anggota keluarga Ino? Pertama, ini adalah Ino. Nah, kalian tahu ini siapa? Ini adalah ayah Ino. Hal ini. Dan ini adalah ibu Ino. Kalau ini siapa ya? Ini adalah adik Ino. Nah, foto keluarga Ino ini disebut dengan keluarga inti. Apa itu keluarga inti? Keluarga inti adalah anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Contohnya adalah keluarga Ino. Ada ayah, ibu, dan anak. Oke, paham? Paham kan? Nah, sekarang mari kita baca cerita tentang keluarga Ino. Coba kalian baca terlebih dahulu ya. Saat kalian membaca, boleh ingatkan kalian harus memahami juga apa isi dari bacaan itu. Oke? Ya, akan bacakan ya. Keluarga Ino. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Kakek, nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup dengan rukun. Nah, sekarang Bu Ella ingin tanya, apakah kalian tahu apa itu kerabat? Ya, ada yang benar. Kerabat adalah anggota dari keluarga besar selain keluarga inti. Seperti apakah contohnya? Nanti kita akan lebih
jelas lagi setelah melihat silsilah keluarga ini. Nah, sebelumnya Bu Ella ingin mengetahui pemahaman kalian tentang cerita keluarga Inu. Mari kalian siapkan kertas dan pensil. Nah, silakan kalian jawab terlebih dahulu. Nanti kita samakan jawaban dari soal-soal tentang keluarga Inu. Tuh, siapakah nama orang tua Inu? 2. Berapakah jumlah adik Inu? 3. Siapa saja keluarga inti di rumah Inu? 4. Siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Inu? Silahkan kalian jawab di kertas. Setelah itu nanti kita akan samakan. Nah, sambil menunggu kalian, sambil menjawab, kalian pause dulu video ini ya, supaya kalian nanti tahu jawaban kalian benar atau salah. Nah, sekarang Bu Ella akan memberitahukan jawabannya. Sekarang kalian cek ya jawaban kalian. Jika benar jawaban kalian, kalian checklist. Jika salah, kalian bisa perbaiki. Oke? Yang pertama, siapa nama orang tua Inu? Ini sudah ada ya tadi. Ada ayah dan ibu. Orang tua itu adalah ayah dan ibu. Ayahnya bernama Pamuas, ibunya bernama Ibu Loli. Jadi jawabannya adalah Pamuas dan Ibu Loli. Karena yang ditanya nama ya. Nah, nomor 2, berapa jumlah adik Inu? Adik Inu bernama Arni. Adakah nama lain? Karena tidak ada berarti adiknya hanya 1. Siapa saja keluarga inti di rumah Inu? Nah, betul, ada ayah, ibu, Inu, dan adik Inu yang bernama Arin ya. Nah, nomor 4, siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Inu? Nah, kerabatnya yaitu tadi ada siapa aja? Ada kakek, nenek, dan Om Ben ya. Nah, sekarang setelah kalian samakan jawabannya, betul berapa ya? Soal yang ini kalian nanti jawab di komen di bawah ini, oke? Selanjutnya kita akan melihat silsilah keluarga ini. Apa itu silsilah? Tahukah kalian apa itu silsilah? Silsilah itu adalah hubungan keluarga ya. Jadi kalian itu asalnya dari siapa ya ayah kalian, siapa ya nenek kalian, siapa mama kalian. Nah, itu berada dalam silsilah keluarga. Nah, ini Bu Ella akan menjelaskan tentang silsilah keluarga Inu. Ya, karena tentang Inu berarti ini yang pertama. Nah, Inu memiliki saudara. Itu tadi bernama Arin. Nah, saudara itu ada 2. Pertama ada adik. Siapa itu adik? Adik itu adalah saudara yang lahir setelah kita. Karena Arin adalah lahir setelah Inu berarti disebut adik. Satu lagi adalah kakak. Nah, kakak itu saudara yang lahir sebelum kita ya. Nah, selanjutnya tadi Inu dan Arin itu memiliki orang tua. Nah, ada ayah dan ibu. Yaitu ayahnya Pamuas, ibunya Ibu Loli ya. Ada ayah dan ibu. Nah, ini disebut dengan keluarga inti Pamuas. Nah, selanjutnya ternyata Pamuas memiliki juga saudara ya, namanya adalah Mutia. Nah, Inu memanggil pada Mutia itu adalah dengan sebutan Bibi. Apa itu Bibi? Siapa itu Bibi? Bibi itu adalah saudara perempuan dari orang tua kita. Nah, satu lagi adalah ada paman atau om, yaitu saudara laki-laki dari orang tua kita. Nah, karena Pamuas memiliki saudara perempuan berarti Inu memanggil ini dengan Bibi Mutia. Nah, sekarang masih di keluarga ayahnya Inu. Nah, Pamuas dan Bibi Mutia lahir dari Pak Kismo dan Bu Hanum. Nah, Inu memanggil mereka dengan sebutan kakek. Kakek itu adalah ayah dari orang tua kita. Nah, ayah dari ayahnya Pamuas dipanggil kakek Kismo. Dan
nenek, yaitu ibu dari orang tua kita. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mengetahui saudara-saudara dari ibunya Inu, itu Ibu Loli. Pertama ada Bibi Isti dan Om Ben. Nah, kakek dari Inu yang lain dan yang lain adalah ada kakek Didu dan nenek Bina. Nah, kakek Kismo dan Hanum itu adalah kakek dari ayahnya, sedangkan Didu dan Bina adalah dari ibunya. Nah, mereka ini selain dari keluarga inti disebut kerabat. Bibi Mutia, kakek Kismo, nenek Hanum, kakek Didu, nenek Bina, Om Ben, dan Bibi Siti adalah kerabat Inu. Ya. Nah, sedangkan ini adalah semuanya disebut keluarga besar. Ya. Semoga paham. Nah, supaya lebih paham, Bu Ella ingin kalian boleh tanyakan silsilah keluarga kalian pada orang tua kalian atau orang yang ada di rumah kalian. Setelah itu, kalian gambar seperti silsilah keluarga Inu. Ya, supaya kalian tahu tentang silsilah keluarga kalian. Oke? Nah, selanjutnya, karena keluarga itu kan memiliki banyak anggota ya, anggota keluarganya pasti banyak. Nah, setiap orang itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, karena perbedaan itu bukan berarti kita harus menjadi bertengkar, ya, saling mengejek atau saling membenci, bukan. Tapi karena perbedaan itu kita haruslah hidup rukun, ya. Apa sih hidup rukun? Hidup rukun adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyayangi semua orang. Ya, jadi kita harus menghargai, menghormati, dan menyayangi setiap anggota keluarga kita, baik itu keluarga inti ataupun keluarga besar. Nah, sekarang hidup rukun dengan keluarga itu juga sangat penting. Kenapa? Karena supaya keluarga menjadi bahagia, tidak kacau, dan saling menyayangi. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, coba, apakah kalian saat kecil sudah bisa makan sendiri? Sekarang sudah bisa pergi sekolah dengan sendiri? Tidak kan? Pasti dibantu oleh orang tua ataupun orang lain. Ya, jadi kita pun, karena kita sedang belajar tentang hidup rukun di rumah, berarti kita harus hidup rukun dengan keluarga kita. Nah, coba sebutkan contoh hidup rukun di rumah. Satu ya, Bella dulu ya yang sebutkan. Satu adalah adik dan kakak bermain bersama. Itu contoh hidup rukun, karena mereka saling menyayangi, saling menjaga. Nah, sekarang coba kalian sebutkan contoh lain dari hidup rukun di rumah. Ya, betul. Nah, contoh lainnya adalah satu, kalian membantu orang tua. Selain itu, adik dan kakak belajar bersama. Nah, coba nanti kalian cari lagi ya. Cerita tentang keluarga yang hidup rukun dan saat tidak rukun. Selamat nonton ya anak-anak. Cerita ibuku yang rukun ya. Ayo Pus, sekarang sudah waktunya kita tidur. Tapi Diva, aku belum mengantuk. Aku ingin dengarkan cerita. Oh iya, cerita dari ibu. Jangan khawatir, Pus. Ibu datang. Kali ini cerita tentang apa, Bu?
yang rukun ya. Suasana pagi yang cerah, terlihat hutan yang sepi. Di dalam hutan, hidup seekor ibu gajah dan 2 anaknya. Mereka hidup bahagia. Anak-anak, ayo kita jalan ke dalam hutan untuk mencari makan. Ayo Bu, kami juga lapar sekali. Iya, aku juga. Hai adik, nanti kita main bola yuk. Habis kita cari makan. Baik kakak, kakak pasti kalah. Kamu yang kalah. Kakak. Sudah, jangan bercanda terus. Ayo bergegas kita cari makan di hutan. Baik Bu. Di padang rumput yang luas, terlihat ibu gajah dan anak-anaknya sedang makan rumput. Ayo anak-anak, kita makan. Iya Ibu, kita sudah sangat lapar. Wah, enak banget ya Kak. Ibu, kami sudah selesai makan. Boleh kan kami bermain? Iya, silahkan. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya. Baik ya Bu. Adik, itu ada buah kelapa. Enaknya buat main bola ya. Iya Kak, ayo Kak kita main bola. Kedua anak gajah sangat senang bermain bola. Tiba-tiba, kedua anak gajah itu berebut buah kelapa. Ih, sini buah kelapanya. Kan gilirannya aku. Masa sih? Aku kan baru sebentar megangnya. Anakku, sudah kalian jangan bertengkar. Tidak sengaja, Kancil mendengar suara ibu dan anak-anak gajah tersebut. Hai kalian, sudah jangan bertengkar, berebut buah kelapanya. Nanti kakak lagi asik nih. Kan baru sini nggak buah kelapanya? Lalu anak gajah itu menendang buah kelapanya ke arah sungai. Tuh kan, jadinya ke sungai deh. Gimana sih, Dik? Kakak juga sih berebut. Anak-anakku, sudah jangan bertengkar. Dengarkan ibu. Hai anak gajah, itu dengarkan ibu kalian. Iya Bu, maafkan kami. Ya maaf Bu. Kalian tidak boleh bertengkar. Jangan diulangi lagi ya. Ayo minta maaf pada ibu kalian. Anak gajah, sebagai kakak dan adik, kalian jangan bertengkar terus. Hidup yang rukun. Kasihan ibu kalian yang sudah merawat kalian. Baik yang mulia, kami menyesal. Kami nggak akan bertengkar lagi. Dan pada akhirnya, anak-anak gajah itu menyesal dan mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sekarang Bella ingin kalian melihat beberapa cuplikan dari cerita tadi. Pertama, ini adalah ketika kakak gajah dan adik gajah bermain bersama sehingga mereka hidup rukun karena saling menyayangi. Kedua, ketika kakak gajah dan adik gajah saling berebut ketika bermain. Nah, sehingga mereka tidak hidup rukun. Ya. Setelah itu, tapi setelah bertengkar, kakak gajah dan adik gajah ingin rukun kembali. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah mereka saling meminta maaf. Nah, kata kakak gajah, maafkan kakak ya Dik, kakak tadi marah-marah padamu. Adiknya pun menjawab, maafkan adik juga ya kak, tadi adik menendang buah kelapanya ke sungai. Tadi kalian sudah coba kalian lihat ada kata maaf, berarti mereka sudah membuat kalimat permintaan maaf. Nah, sekarang kakak gajah dan adik gajah sudah bisa membuat kalimat permintaan maaf. Nah, sekarang Bella akan menjelaskan cara membuat kalimat permintaan maaf. Dan jadi kalian harus membuatnya ya.
Nah, setelah tadi kalian melihat contoh ungkapan permintaan maaf dari kakak Gajah dan adik Gajah, sekarang waktunya kalian untuk bisa membuat kalimat ungkapan permintaan maaf juga ya. Nah, pertama adalah terdapat kata maaf ya. Terdapat kata maaf ya. Karena ciri-ciri ungkapan permintaan maaf adalah ada kata maaf. Nah, yang kedua adalah menyebutkan kepada siapa kita meminta maaf. Nah, yaitu berisi kepada nama atau nama panggilan. Ketiga adalah menyebutkan kesalahan yang kita lakukan. Nah, kita harus menyebutkan kesalahan apa yang kita lakukan supaya orang lain mengerti kenapa kita meminta maaf. Nah, di kelas 1 kalian sudah belajar kan kalimat ungkapan permintaan maaf, hanya baru sampai maaf ya dik. Nah, tapi sekarang di kelas 2 ada tambahannya, yaitu kalian harus menyebutkan kesalahan apa. Nah, mungkin orang lain belum tahu apa kesalahan kita. Oke. Contohnya seperti tadi. Ini ada kata maaf. Ya, ada kata maaf. Maaf. Nah, lalu ada tadi menyebutkan kepada siapa nih kita meminta maaf. Nah, contohnya ini kakak sedang berbicara pada adik. Maafkan kakak ya dik. Nah, lalu yang ketiga menyebutkan kesalahan kita. Kakak tadi marah-marah padamu. Nah, ini contoh menyebutkan kesalahan yang kita lakukan. Semoga kalian paham ya. Nah, kalian coba boleh buat satu kalimat permintaan maaf, lalu komen di bawah ini. Oke, bersama tadi yang lain. Nah, sekarang boleh kalian melihat dua gambar. Ada gambar satu yaitu keluarga Raka, ya, dan ada Rani dan Rina. Nah, di keluarga Raka kita bisa lihat keluarga Raka. Apa yang dilakukan keluarga Raka? Mereka sedang apa coba? Mereka sedang bertamasya ya, sedang jalan-jalan. Apakah yang Raka dan adik kerjakan? Raka dan adiknya sedang apa? Ya betul, bermain bersama. Apakah yang dilakukan Raka dan adik membuat ayah dan ibu senang? Menurut kalian, kalau ada kakak dan adik sedang bermain bersama, orang tuanya senang atau tidak? Betul, senang sekali ya. Orang tua itu sangat senang ketika melihat anak-anaknya bisa bermain bersama, belajar bersama, saling membantu. Nah, jadi salah satu cara kalian menyayangi orang tua itu adalah kalian hidup dengan rukun bersama saudara-saudara kalian di rumah. Oke? Nah, tapi sekarang coba kalian lihat apa yang dilakukan Rani dan Rina. Nah, mereka berebut mainan. Betul. Apakah yang dilakukan Rani dan Rina membuat ayah dan ibu senang? Iya betul. Tidak ya. Orang tua akan sedih ketika melihat anak-anak mereka bertengkar atau berebut saat bermain. Nah, apakah kalian ingin membuat orang tua kalian senang atau sedih? Ya, pasti kalian ingin menjadikan orang tua kalian senang kan? Jadi kalian harus hidup rukun, betul. Nah, selanjutnya apakah Rani dan Rina hidup rukun di rumah? Tidak ya, karena tadi ciri-ciri hidup rukun adalah saling menghargai, menghormati, berbagi. Nah, selanjutnya Bu Ella ingin Rani, tadi sudah lihat ya, Rani dan Rina menunjukkan sikap tidak rukun kan. Nah, ibu menasihati Rani dan Rina. Nah, karena mereka ingin hidup rukun kembali, Rani dan Rina pun saling meminta maaf. Nah, kalian tuliskan permintaan maaf Rani dan Rina di apa yang sudah diberikan ya. Ini kalian upload ke GC. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih Ino dan Arin lagi. Ino dan Arin itu tadi hidup rukun ya. Nah,
hidup rukun. Selesai belajar, Ino merapikan buku-bukunya. Nah, buku-buku itu banyak sekali. Nah, karena mereka hidup rukun, Arin pun membantu Ino. Ino menumpukan buku dengan rapi. Setiap tumpukannya adalah 10 buku. Buku-buku itu disimpan dengan rapi di dalam rak buku. Nah, coba lihat. Nah, jadi berapa banyak tumpukan buku yang dikelompokkan 10? Nah, berapa banyak buku yang tadi dikelompokkan 10? Nah, dan berapa jumlah semua buku ini? Tadi, berapa tadi banyak tumpukan buku yang dikelompokkan 10? Ya, betul 5. Sekarang, berapa buku yang tidak dikelompokkan 10? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, ada 7 buku. Nah, sekarang berapa jumlah semua buku ini? Tadi setiap, kalau yang dikelompokkan 10, setiap kelompoknya berisi 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, dan ditambah 7. Jadi, buku ini jumlah seluruhnya ada 57. Masih bingung? Nah, mari kita lihat video penjelasan mengenai balok-balok puluhan satuan, dan ada lagi loh balok tambahannya. Apakah itu? Kalian simak ya. Mari kita belajar sambil bermain. Kita bermain. Sebelumnya kita harus mengingat dulu pembelajaran di kelas 1. Nah, ada yang ingat ini apa ini? Ini namanya balok satuan. Setiap satu balok satuan bernilai 1, betul. Nah, Bella punya 1, 2, 3, 4 balok satuan. Nah, jika Bella ditanyakan berapakah nilai tempatnya, berarti ingat dengan rumahnya ya. Tadi disebut dengan balok satuan, berarti ada berapa baloknya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 balok apa tadi? 4 balok satuan. Nah, berarti nilai tempatnya adalah 4, betul. Nah, sekarang Bella akan tambahkan balok satuan yang tadi. Nah, 4 ya, 4 balok 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ada berapa? 10 balok satuan. Nah, tapi ingat, jika sudah 10, kita memiliki balok lainnya, yaitu balok puluhan. Nah, balok puluhan ini sama dengan berapa balok satuan? Iya, betul, sama dengan 10 balok satuan. Jadi, untuk balok ini nilainya adalah, kita ganti ya. Nah, ini adalah 1 balok apa? Puluhan. Nilainya berapa tadi? Sama dengan 10. Betul. Jadi 1 balok puluhan bernilai 10. Nah, selanjutnya Bella akan ada berapa? Coba kalian tebak lagi. Kalau ini berapa ya? Tadi rumah apa ini? Balok puluhan. Ada berapa balok puluhan ya? 2, berarti nilai tempatnya 2 puluhan. Nilainya berapa? Tadi 1 itu bernilai 10. Berarti kalau 2,
10, 20. Betul. Nah, sekarang kamu boleh tambah dengan balok satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa balok satuannya? Ditambah 4 balok apa tadi? Satuan. Menjadi berapa? 4 satuan berapa ya nilainya? Berarti nilainya 4. Nah, sekarang 20 ditambah 4 menjadi 24. Maka jumlah balok 2 balok puluhan dan 4 balok satuan bernilai 24. Sekarang kita hitung ya, ini balok puluhannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balok puluhan. Kalau 10 balok puluhan, nah ternyata untuk kelas 2 kalian akan mendapatkan mempunyai 1 balok lagi, yaitu balok namanya adalah balok ratusan. Balok ratusan itu sama dengan kita lihat berapa balok puluhan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 balok puluhan sama dengan 1 balok ratusan. Betul. Nah, jadi kita sudah punya 3 balok ya, atau 3 rumah. Nah, boleh akan perlihatkan satu persatu ya. Nah, ini dia. Tadi dari model sini ini namanya balok satuan bernilai 1. Kalau ini balok puluhan bernilai betul 10. Kalau ini namanya balok ratusan bernilai berapa? Bernilai 100. Nah, sekarang Bu Ella akan menambahkan beberapa balok. Nanti kita coba tebak berapakah nilai dari balok-balok tersebut. Oke? Nah, sekarang kita sudah punya ketiga baloknya. Nah, ada berapa ini tadi balok ratusannya? Ada, tulis ya, dinilai tempat. Kalau tempat berarti ada rumahnya. Ingat, yang ada rumahnya ya. Ada berapa rumah balok ratusannya? Ada 1, jadi 1 ratusan. Nah, ditambah ada berapa balok puluhannya? 1, 2, berarti 2 puluhan. Nah, ditambah 1, 2, 3, 4, 5. 5? Iya betul, 5 satuan. Nah, tadi 1 ratusan bernilai 100. Ditambah 2 puluhan bernilai 20. Nah, 5 satuan bernilai 5. Betul. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 5 adalah 125. Nah, jadi
Nilai balok yang ada di sini adalah 125. Sekarang coba kalian tebak soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kita lihat. Ini balok ratusan. Kita hitung ya balok ratusannya ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 ratusan. Ditambah, adakah balok puluhannya? Tidak ada. Berarti kita tulis 0 ya. 0 puluhan. Nah, ditambah 1, 2, 3. 3 balok satuan. 3 satuan. Nah, berarti 300-an bernilai 300. 0 puluhan karena nggak ada, karena tidak ada, jadi bernilai 0 ditambah. Nah, 3 satuan berarti 3. Nah, seperti ini berapa ya? 300 ditambah 0 ditambah 3. Berarti nilainya adalah 300. Karena puluhannya tidak ada berarti dan satuannya 3. Jadi total balok yang ada di sini adalah 303 ya. Cara membacanya adalah 303 ya, betul. Nah, setelah kalian tadi melihat penjelasannya, mari kita bermain tebak-tebakan ya. Nah, ini balok ratusan. Dong, ada berapa balok ratusannya? 1, 2, 3, 4, betul. Dan balok ini apa? Balok puluhan. Ada berapa? 1, 2. Dan ini adalah balok satuan. Kita hitung 1, 2, 3. Sekarang boleh kalian menyebutkan nilai tempatnya terlebih dahulu. Nilai tempatnya adalah yang ini tadi balok ratusan. Berarti ada berapa? Tuh, jadi 400. Kalau ini ditambah berapa? Iya, 20-an. Lalu ditambah berapa lagi? 3 satuan. Sekarang, setelah mengetahui nilai tempatnya, kalian harus mengetahui nilainya juga. 400-an itu nilainya adalah 400. Betul. Kalau 20-an, berarti iya 20. Ditambah 3 satuan itu adalah 3. Jadi 423. Jadi balok yang ada di sini jumlahnya adalah 423. Tambahkan lagi ya. Kalau ini berapa? Nilai tempatnya 200-an, betul. Ditambah 1 puluhan. Satuannya karena tidak ada berarti 0 satuan. Nah, nilainya 200-an bernilai 200 ditambah 1 puluhan bernilai 10. Karena 0 1 0 jadi 200 sama 10 jadi 210. Betul sekali. Nah, sekarang setelah melihat contohnya tadi sudah bermain, saya ingin melihat pemahaman kalian. Kalian boleh kerjakan. Kalau sudah ada bukunya, kerjakan di halaman 9. Kalau belum ada, kalian bisa kerjakan di AKS yang sudah boleh berikan. Ya. Nah, setelah nanti kita tadi sudah bermain. Sekarang, mari kita bernyanyi. Hanya anak yang tak pernah bohong.
ini kalian tadi sudah melihat saat menyanyikan lagu ada saat bagian yang panjang dan ada yang nyanyi harus pendek. Ya, jadi jika menyanyi tidak datar, tapi ada naik, ada panjang, ada pendek. Oke? Nah, selanjutnya, sekarang baca cerita di bawah. Hidup rukun di rumah Eno. Hari Minggu, ayah dan akan memetik buah mangga. Ayah mengajak Eno dan Air untuk membantu ibu juga. Ibu juga membantu. Ayah yang memanjat pohon mangga. Ayah memetik buah mangga yang telah masak. Ayah menjatuhkan buah mangga ke atas kain yang dipegang ibu, Eno, dan Arin. Mangga yang dipetik banyak sekali. Ibu berniat membagikan sebagian mangga kepada tetangga. Saya juga ingin kalian lebih memahami lagi ya nanti. Kalian akan jawab dulu pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan ini, lalu tulis jawabannya di kertas ya. Jadi kalian komen berapa jawaban benar kalian. Apa yang dilakukan keluarga Ino? Tadi keluarga Ino itu sedang memetik buah mangga. Di mana keluarga Ino melakukan kegiatan itu? Mana ya kalau mangga berada di rumah kah? Di dalam rumah? Tidak ya, tapi di halaman rumah. Kapan keluarga Ino melakukan kegiatan? Nah, di hari Minggu. Bagaimana cara keluarga Ino menunjukkan sikap hidup rukun? Nah, saling menolong anggota keluarga ya. Nah, kalian silakan komen juga di bawah berapa jumlah yang betul. Oke? Nah, setelah itu, setelah ini kalian dalam membaca cerita tadi, kalian bisa menentukan sikap hidup rukun. Nah, nanti di AK nanti ada soal seperti ini, kalian kerjakan ya. Beri tanda centang untuk sikap yang menjaga kerukunan. Tanda silah jika sikapnya tidak menjaga kerukunan. Oke? Nah, sekarang kita lihat Dina dan Rio. Dina dan Rio berebut saat menonton televisi. Dino menonton film tentang hewan. Rio datang ingin menonton film kartun. Rio lalu mengganti saluran televisi. Dina pun marah. Sekarang boleh ingin kalian melengkapi cerita percakapan. Menurut kalian, apa yang diucapkan Dina dan Rio setelah mereka saling berebut saat menonton televisi? Oke? Lalu ceritakan apa yang terjadi setelah Dina dan Rio bertengkar. Apa yang harus dilakukan agar Dina dan Rio pun hidup rukun kembali? Oke, jawab di AKS yang sudah ada. Sekarang, coba dengarkan ya. Didengar, direkam. Perhatikan dengan rekam, perhatikan. Nah, mereka mendengar Dina dan Rio bertengkar. Ayah dan ibu datang. Ayah dan ibu menasihati Dina dan Rio. Kata ayah, menonton televisi tidak boleh berebut. Menonton harus bergantian. Sikap berebut itu tidak rukun. Ayah menyuruh Dina dan Rio saling meminta maaf. Dina dan Rio pun kemudian bersalaman dan meminta maaf. Nah, coba menurut kalian, mengapa berebut itu tidak baik? Ya, betul. Karena jika kalian berebut itu berarti tidak menunjukkan sikap rukun di rumah. Coba sebutkan contoh berebut sesuatu. Selain tadi berebut saat menonton televisi. Misalkan berebut makanan. Ya, dan masih banyak lagi. Tapi tidak boleh contoh ya. Nah, mengapa berebut mainan dapat membuat suasana tidak rukun? Sudah selesai menjelaskan. Adalah harapkan dengan pembelajaran hari ini kalian bisa menjaga interaksi kalian dengan orang di rumah ataupun di sekitar kalian. Nah, menurunkan firman-Nya dalam Quran Sunni. Orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit,
Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah saja lebih senang terhadap orang yang saling memaafkan dengan saling memaafkan. Nah, jadi berharapkan kalian setelah pembelajaran ini kalian bisa menjadi orang pemaaf dan juga bisa hidup rukun di rumah. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Ella. Nah, mari kita baca hamdalah bersama-sama sama pembelajaran ini supaya ilmu yang tadi yang setelah kalian lihat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.